Yang berikutnya sekarang kita lanjutkan 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami. Radu, mereka ridho, bi ayyakunu ma'al khawalifi, untuk bersama khawalif, orang yang tidak berangkat, orang yang duduk-duduk. Radu, mereka ridho. Ini sighah ta'ajjub. Jadi bentuk kalimat yang menunjukkan sesuatu yang mengherankan. Radu, mereka ridho seperti itu, gitu ya. Dalam bahasa kita kan seperti itu. Mereka ridho seperti itu. Dalam bahasa kita. Radu. Ini dari awal ayat langsung radu. Mereka ridho. Sesuatu yang mengherankan sekali. Ridhonya untuk duduk-duduk, tidak bersama orang yang berangkat, tetapi duduk-duduk dengan orang-orang yang duduk. Gak mau berperang, gak mau berjihad, maunya sama khawalif. Khawalif dari kata kholafa, artinya belakang, gak mau berangkat, maunya di belakang terus. Siapa khawalif? Khawalif itu sufahaun nas, sebodoh-bodohnya manusia. Kenapa disebutkan sebodoh-bodohnya manusia? Allah sebutkan wa tubi'ala qulubihim, hati mereka telah dikunci mati, fahum la yafqahun, maka mereka gak bisa memahami. Lihat para sahabat, kehidupan mereka dari waktu ke waktu adalah berperang, sehingga ada yang berangkat sampai 9 kali, sampai 10 kali, sampai 11 kali, sampai 12 kali, sampai yang 15 kali. Jadi kehidupan mereka dari waktu ke waktu itu berperang. Karena mereka paham ada apa di balik jihad. Mereka paham, maka berangkat. Berarti yang tidak seperti mereka dikunci mati hatinya, fahum la yafqahun, gak pernah paham. Dipandangnya berangkat jihad hanya akan memperpendek nyawa. Bodoh mereka. Itu kan perasaan, itu kan hawa. Jihad memperpendek nyawa. Nyawa itu sudah ditakdirkan. Jihad tidak membedakan nyawa. Khalid bin Walid hidupnya dari perang ke perang, gak mati di peperangan, matinya di atas kasur. Terlalu banyak para sahabat yang dari perang ke perang, jihad, tetapi matinya di atas kasur. Karena jihad bukan memperpendek peperangan, tapi mereka gak mau. Bodoh, khawalif, sufahaun nas, bodoh-bodohnya orang. Para sahabat berangkat karena mereka paham bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ay yarji' ila dunya wa lahu ma'al ardi min syai'in la syahid yatamanna ay yarji' ila dunya fayuqtal asyra marat lima yara min al-karamah. Tidak ada seseorang yang tinggal memasuki surga saja, tapi dia pengen dikembalikan ke dunia, padahal dia nggak punya apa-apa di dunia. Dia pengen dikembalikan ke dunia, kemudian terbunuh, dihidupan lagi, terbunuh, dihidupan lagi, terbunuh, dihidupan lagi, sampai 10 kali. Kenapa
Kenapa demikian? Karena dia sudah mengetahui, sudah melihat langsung, sudah merasakan langsung betapa mati karena syahid fadilahnya sangat tinggi sekali. Maka mereka tidak ridho bersama khawalif, bersama orang yang sufahaun nas, orang yang maunya santai-santai duduk di belakang, gak mau berangkat. Itu karena memang tidak memahami. Fahum la yafqahun. Dan kalau kita misalnya melihat perang Tabuk yang sudah kita bahas pada ayat-ayat yang awal, perjalanan 800 kilo, kendaraan kurang, harus gantian, dan Nabi SAW memang menyampaikan begitu. Coba lihat sekitar kalian, gantian naik, sehingga para sahabat gantian naik, siapa dulu gantian, dan kurang. Jaraknya jauh 800 kilo, daerahnya sulit air, musimnya lagi musim panen, sudah gak ada yang dipikiran berangkat karena mereka orang-orang yang paham. Nah, yang tidak mau berangkat, mereka ridho dengan khawalif karena fahum la yafqahun, mereka tidak paham. Kita lanjutkan ayat 88. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setelah diberitakan pada ayat yang sebelumnya tentang orang-orang munafik yang rodu, mengherankan, mereka ridho tapi ridhonya bersama bodoh-bodohnya manusia. Sekarang kebalikannya, yaitu Nabi dan para sahabatnya berbanding terbalik 180 derajat. Coba kita lihat. Lakinir rasul, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena Nabi dan para sahabatnya orang-orang yang paham, yafqahun, ngerti. Jadi tidak melihat apa yang tampak di hadapannya, tetapi bisa melihat apa yang ada di baliknya, apa yang ada di sebaliknya. Kalau orang munafik melihat, oh susah, ninggalin keluarga, ninggalin anak istri, waduh capek-capek, waduh kurang tidur, waduh letih, waduh bisa mati. Jadi yang terlihat adalah yang tampak di hadapannya, tidak bisa melihat apa yang ada di balik semua itu yang merupakan fadilah, karena mereka bodoh. Tetapi Nabi dengan para sahabatnya berjihad dengan harta dan jiwanya karena mereka orang-orang yang mengerti bahwasanya balasan di akhirat sesuatu yang pasti, dan di dunia bisa Allah kasih sebagai busyra, kabar gembira yang disegerakan. Makanya Allah berfirman, wa ulaika lahumul khairat, dan bagi mereka adalah al-khairat. Al-khairat, apapun yang merupakan kebaikan-kebaikan. Al-khairat, ghanimah, itu khairat. Al-khairat, asyaraf, kemuliaan, hidup tidak ditindas, itu khairat, kebaikan. Al-khairat, nusrah, dimenangkan atas kehidupan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Kemudian al-ghalabah, kekuasaan, al-imarah, wilayah kekuasaan, semuanya itu kebaikan-kebaikan yang Allah akan kasihkan di dunia sebelum di akhiratnya, yang merupakan suatu keniscayaan karena akhirat darul jaza. Tapi Allah akan kasih di dunia. Mereka paham, maka nggak ada yang gandoli.
para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, awalnya mereka adalah orang-orang yang miskin. 400 orang lebih tinggal di emper masjid. Awalnya 400 orang lebih mereka tinggal di emper masjid. Tetapi 400 orang ini yang awal-awal bersama Nabi, yang gak punya rumah, gak punya apa, tidaklah mereka mati kecuali sebagai penguasa wilayah-wilayah, menjadi gubernur, penguasa sana, penguasa dari 400 orang ini. Jadi khairat. Jadi mereka paham, nggak seperti orang munafik yang disebutkan sebelumnya, fahum la yafqahun, nggak paham. Taunya apa yang dilihat di hadapannya, atau tidak tahu apa yang ada di balik semuanya itu. Tapi para sahabat adalah orang-orang yang paham. Maka sebelum di akhiratnya, di dunia mendapatkan al khairat. Wa ulaika, dan bagi mereka, wa ulaika, dan mereka itulah lahum, bagi mereka al khairat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat yang berikutnya, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang hakiki setelah diberikan al khairat, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dunia. Mereka dinyatakan sebagai orang yang beruntung, di mana di akhirat nanti mendapatkan kemenangan yang besar, dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan di dalam surga dengan berbagai kenikmatan, dan Allah sebutkan khalidina fiha, maka ini merupakan kenikmatan yang lainnya. Disebutkan khalidina fiha, ini merupakan kenikmatan tersendiri. Orang di dunia makan serba enak, kendaraan serba enak, punya ini, gak ada yang tidak dipunya, semuanya punya. Tetapi masih ada yang dirisaukan, waduh, gimana kalau aku mati? Nanti gimana? Tuh, kenikmatannya terbatas. Gimana kalau aku mati? Tetapi di surga khalidina fiha, gak ada mati. Maka merupakan kenikmatan tersendiri dengan membaca kalimat khalidina fiha.